Ya, pagi ini kita membaca sesuatu yang melibatkan banyak angka-angka. Itulah sebabnya pagi ini saya merasa perlu untuk membagikan dalam bentuk gambar-gambar agar lebih mudah dipahami ya, saudara-saudari. Jadi angka-angka ini pun adalah sebuah gambaran. Cukup rumit sih. Dalam bacaan kita ini ada banyak angka-angka, mulai dari angka 2, angka 3, 4, ada angka 7, 8, 12, 96, 100, 200, 400. Semuanya itu ada maknanya, saudara-saudara. Ya, saya udah share screen. Amin. Jadi, saudara-saudari sudah lihat ya ada Romawi 3. Ya, saya tampilkan ya. Amin. Kita akan membahas garis besarnya ya. Amin. Jadi buah delima yang kemarin kita bahas itu adalah buah delima dari linen pada jubah imam besar. Nah, delima yang akan kita bahas hari ini bukan delima linen, tapi delima dari tembaga pada tiang. Kemarin delimanya ada di jubah, hari ini delimanya ada di tiang, saudara-saudara. Dan tiang ini berjumlah 2. Tiang ini tuh sebetulnya ada di Istana Salomo, tetapi Istana Salomo menyatu dengan bait. Jadi tiang ini boleh dianggap sebagai tiang bait. Ada 2. Jadi setiap angka itu ada maknanya, tetapi prinsip menafsirkan angka-angka itu harus menggunakan prinsip Alkitab menjelaskan Alkitab. Jadi bukan kita yang menjelaskan makna angka-angka, melainkan Alkitab itu sendiri menjelaskannya. Contohnya angka 2, 2 tiang di sini. Ya, saudara kita mengatakan angka 2 ini adalah angka kesaksian. Dasar Alkitabnya banyak. Ya, dari berjuta-juta orang Israel hanya 2 orang masuk tanah Kanaan. Siapa mereka? Mereka 2 orang yang memikul kesaksian Allah. Sampai nanti di kitab Wahyu pun ada 2 orang saksi. Musa dan Elia. Mereka itu saksi-saksi Allah. 2 orang. Jadi angka 2 ini menurut Alkitab itu angka kesaksian. Kita harus memiliki angka 2 dalam kehidupan kita. Ya, dari 12 suku Israel hanya 2 yang setia. Jadi angka 2 ini memang sangat positif.
Makanya di sini ada dua tiang. Dan tiang ini berbahankan apa? Tembaga. Ya, tembaga ini kalau di Keluaran pasal 27 ayat 2 itu adalah bahan yang melapisi mezbah. Apakah mezbah? Mezbah itu tempat penghakiman. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Romawi 3 bahwa orang-orang yang menghakimi diri mereka sendiri yang digambarkan oleh tembaga itu bisa menjadi tiang. Mesbah itu dilapisi tembaga. Apakah mesbah? Mesbah itu tempat Allah menghakimi. Ya, kurban pengganti dibakar di sana, dihakimi di sana. Dan orang-orang yang menghakimi diri sendiri di bawah terang Allah, di bawah penghakiman Allah, yang menganggap bahwa diri mereka sendiri bukan apa-apa, itu akan bisa memikul tanggung jawab yang digambarkan oleh tiang. Orang-orang yang menjadi tiang itu dapat dipercaya memikul tanggung jawab secara penuh. Dalam Galatia 2 ayat 9, ya, Yakobus, Petrus, Yohanes itu dipandang sebagai tiang, tiang gereja, tokoh guru. Ini nanti kita akan masuk ke delima, ya. Hanya saya merasa perlu membagikannya dalam gambaran ini agar lebih mudah dipahami, ya. Itulah tentang dua tiang tembaga. Angka dua adalah kesaksian, tiang itu adalah para pemenang yang memikul tanggung jawab. Nah, sekarang, jadi garis besarnya dikatakan yang alinea kedua itu di tengah-tengah situasi yang campur aduk dan rumit. Ya, jala-jala semacam kawat berpilin dan untayan rantai. Sekali lagi kemarin kita sudah melihat bahwa ya memaknai gambar-gambar ini harus melalui dua hal. Pertama, dasar Alkitabnya. Kedua adalah pengalamannya. Ya, saudara kita sangat berbeban untuk memahami makna jala-jala dan untayan rantai ini, ya. Di untayan rantai itu, itulah delima-delima berjejer, ya. Mungkin gambaran ini tidak 100% tepat, tetapi saya mencari di internet yang paling cocok dengan penjelasan saudara kita di pelajaran hayat Kitab Kejadian, berita 83, 84. Saudara kita sangat berbeban untuk menemukan makna daripada jala-jala dan rantai ini. Dan saudara kita bersaksi melalui banyak pengalaman dan penelitian Alkitab bahwa jala-jala dan rantai ini tuh adalah satu situasi yang campur aduk dan rumit. Eh, Saudara-saudari, kita sebagai
Saudara-saudari yang ingin menjadi pemenang harus berlatih memikul tanggung jawab, baik di rumah tangga, dalam gereja, dalam pelayanan, ya, yang di mana situasinya seringkali rumit, campur aduk, simpang siur, ruwet. Ya, kita mengalami hal-hal ini. Keruwetan ini kita usahakan untuk kita bereskan, tetapi datang lagi, malah makin ruwet, rumit. Itulah kondisi kita, saudara-saudari. Hidup gereja ini adalah jala-jala yang ruwet ini dan untayan rantai ini, saudara-saudari. Dan para pemenang adalah yang setia menempuh hidup gereja, memikul tanggung jawab, bukan hanya sebagai penonton, tetapi berbagian di dalam beban gereja lokal, sesuai dengan persekutuan para saudara-saudara di gereja lokal. Mari saudara-saudari, jadilah tiang. Jangan hanya jadi penonton, walaupun situasinya ruwet. Mari kita pikul urusan-urusan gereja lokal kita. Inilah tiang tembaga itu, yang memikul satu kehidupan gereja yang rumit, ruwet, dan simpang siur, ya, campur aduk. Kita nggak bisa melarikan diri, saudara-saudari, dari jala-jala ini. Karena ada rantai di sana yang merantai kita. Tetapi sesungguhnya rantai ini, walaupun membelenggu kita, itu indah karena ada delima-delima di sana berjajar. Inilah situasi kita. Ini memang nasib kita, saudara-saudari. Kita harus hidup di antara semua urusan-urusan yang rumit, ruwet ini. Sebagai tiang, kita berlatih menjadi tiang, memikul situasi ini. Ya, mungkin ada di antara kita yang menghendaki gereja itu bisa rapi, tepat, bagus, ya, nggak ada yang ruwet, nggak ada urusan-urusan yang rumit. Ya, kalau mau situasi gitu, itu cocoknya di kuburan aja, saudara-saudara. Di kuburan itu tenang, ya, nggak ada kekacauan, ya, tapi tenang, tapi dalam kehidupan gereja nggak seperti itu. Ada jala-jala, ada rantai, situasi yang rumit. Dan itu dipikul oleh tiang. Kita harus berlatih menjadi tiang-tiang. Seperti itu. Ya, kemudian di garis besarnya jadi dikatakan karena mereka hidup bukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh iman di dalam Allah. Yang digambarkan oleh bunga bakung. Ya, bunga bakung ini apa, saudara-saudari? Bunga bakung itu melambangkan kaum beriman yang tidak khawatir, tenang, bersandar Allah. Tetapi bunga bakung ini berdiri di atas kerumitan, keruwetan. Tetapi walaupun rumit, ruwet, kacau, simpang siur, bunga bakung tenang saja tinggal di atasnya, ya. Itu alasannya Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 28 dan 29 ini menggunakan gambaran bunga bakung bagi orang-orang yang tidak khawatir hidupnya. Kalau orang-orang yang khawatir tuh kayak semak duri. Tuhan berkata di sana, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja.
Tanpa meminta, maksudnya tuh tanpa bekerja tuh ada sabat. Ya, kita pernah melihat sabat, ada perhentian. Ya, di luar sih sibuk, ya berbisnis mungkin, menjadi karyawan, jadi ibu rumah tangga seperti Marta, sibuk, tetapi di dalam tuh seperti Maria, tenang. Itulah bunga bakung. Tuhan Yesus menyuruh kita memperhatikan bunga bakung. Sebetulnya saudara-saudari, jala-jala yang ruwet itu dengan rantainya itu sebetulnya itu justru tempat bertumbuh bunga bakung. Kalau kita setia mengontak Allah ya dalam situasi yang ruwet, maka akan ada bunga bakung bertumbuh di dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang yang tenang di atas situasi yang simpang siur, di atas situasi yang rumit. Kita tidak lagi khawatir. Kita menjadi orang-orang yang tenang. Seperti dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 1 dan 2. Ya, bunga bakung itu ada di lembah-lembah yang dalam, yaitu situasi yang menakutkan. Kita sering dibawa ke dalam lembah, takut. Tetapi kalau kita mengontak Allah di dalam situasi yang rumit itu, kita akan merasakan ketenangan. Kita berdiri di atas segala macam situasi yang rumit, jala-jala, dan rantai itu. Ya, di Kidung Agung pasal 2 ayat 2 juga dikatakan bahwa bunga bakung itu ada di antara duri-duri. Duri-duri itu adalah di tengah-tengah kekhawatiran dunia. Orang-orang dunia itu duri-duri yang khawatir. Tapi kita seperti bunga bakung. Tenang. Ya, seperti saudari dari Kiangsu itu yang kemarin kita kisahkan. Mertuanya begitu khawatir, penuh duri. Tetapi dia sukacita, tenang. Inilah gambaran dari tiang ini. Di mana ada 400 buah delima. Nanti kita bisa lihat. Nah, saudara-saudari, di dalam setiap satu tiang itu ada 200 buah delima ya. Ini adalah kaum beriman yang mengekspresikan kekayaan hayat 200 kali lipat. Saudara-saudari. Tadi kita membaca bahwa perbesaran yang paling tinggi itu 100 angkanya. Karena Tuhan Yesus berkata berbuah itu 30, 60, maksimal 100. Tetapi kenapa di sini 200? Karena 200 di sini terdiri dari 2 dikali 100. Angka 2 kita sudah bahas tadi, ini adalah kita memikul kesaksian apa? Kesaksian ekspresi hayat yang tertinggi. 100 itu adalah ekspresi hayat yang tertinggi, yaitu kematangan hayat. Dan itu akan menjadi kesaksian kita. Ini makna dari 200 buah delima. Ya. Nah, kemudian saudara-saudari, jumlah seluruhnya kan 2 tiang. 2 tiang itu artinya 400 buah delima. Nah, 400 ini berasal dari 4 kali 100. Ya. Angka 4, saya nggak bisa uraikan di sini, tapi bagi saudara-saudari yang ingin artikelnya, nanti saya boleh share kan ya, bahwa angka 4 ini memang benar-benar mewakili ciptaan Allah. Kalau Anda baca kitab Wahyu, kitab Yehezkiel, itu ada 4 makhluk, singa, lembu, manusia, burung nasar. Nah, nanti saudara-saudari bisa dapatkan artikelnya ya, bahwa kita ini tidak sembarangan
mengatakan angka 4 ini ciptaan. Jadi sekali lagi ekspresi daripada kelimpahan hayat itu paling besar 100, ya. Tetapi di sini ada 4 kali 100. Artinya ekspresi kelimpahan hayat ini yang 100 kali lipat ini itu terekspresi pada ciptaannya, ya. Waduh, kalau nggak pakai gambar-gambar gini, saya nggak tahu cara ngejelasinnya gimana, ya. Jadi bersyukurlah ada gambar-gambar macam ini. Nah, saudara-saudari, sekarang kita masuk ke poin B di garis besar, ya. Poin B mengatakan dari setiap 100 buah delima, 96 merupakan gambar yang timbul dan 4 tertutup. Ya, kalau di gambar yang saya tampilkan memang nggak kelihatan 4 yang tertutupnya, gitu ya. Nggak tahu di sebelah mana itu tertutup. Tetapi ini adalah, sekali lagi, angka 4 di aspek negatif, yaitu kita sebagai ciptaan itu bersifat alamiah. Sedangkan 4 makhluk hidup yang di kitab Wahyu dan kitab Yehezkiel itu adalah angka 4 yang positif. Mereka sudah melewati mati bangkit di dalam kebangkitan, mengekspresikan Allah dalam ciptaan. Tetapi angka 4 di sini yang ditutup itu negatif. Itu adalah ego kita, alamiah kita. Nggak boleh kelihatan, harus tertutup. Ya. Yang kelihatan tuh harus 96. Dan 96 ini berasal dari 12 kali 8. Kita harus mengerti makna angka 12. Ya. 12 dan 7, keduanya sama-sama bermakna kelengkapan. Hanya angka 12 itu kelengkapan yang kekal. Kalau saudara-saudari membaca Wahyu pasal 21, di sana ada 12 pintu gerbang, ada 12 malaikat, 12 suku Israel, ada 12 batu dasar. Ya, luas kotanya juga 12.000 stadia. Ini di Yerusalem baru di zaman kekekalan. Penuh dengan angka 12. Ya, ada 12 pintu gerbang dari mutiara. Dan pohon-pohon kehidupan di sana berbuah 12 kali. Ini angka 12 itu memenuhi zaman kekekalan. Ya, angka 7 pun juga memang angka yang lengkap. Tetapi seperti 7 meterai. Itu hanya ada di bumi, pergerakan Allah di bumi yang sementara. Itu angka 7. Jadi angka 12 ini adalah satu kelengkapan di zaman kekekalan. Kita akan menuju ke sana dan hari ini kita pun bisa mencicipi kelengkapan ini. Angka 8 apa? Angka 8 itu sama dengan angka 3, yaitu sama-sama berarti kebangkitan. Ya, angka 3 juga bisa menjadi makna Allah Tritunggal, tetapi tergantung konteksnya. Ada konteks-konteks tertentu di mana angka 3 menggambarkan Allah Tritunggal, ada juga menggambarkan kebangkitan. Tetapi di sini angka 8. Angka 8 itu adalah 7 plus 1. Satunya itu adalah hari kebangkitan. Setelah melewati 7, muncul hari ke-8. Dan hari ke-8 itu tuh hari pertama dalam setiap minggu, di mana Tuhan Yesus dibangkitkan di sana. Dan roh itu dihasilkan di hari pertama. Jadi angka 8 di sini
kebangkitan, tetapi bukan kebangkitan seperti angka 3. Angka 3 itu proses kebangkitannya di alam maut menuju kebangkitan. Tapi angka 8 ini sudah bangkit, segar, gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit di hari pertama, yaitu hari ke-8, Tuhan Yesus begitu segar. Ya. Kita pun mengalami kesegaran ini. Kita yang memiliki ekspresi delima, 96 delima ini, adalah kita yang sudah menjadi tiang, menopang, kerumitan. Akhirnya kita mengekspresikan 96 delima ini. Kita selalu segar, senantiasa hidup di dalam roh. Jadi 12 kali 8 itu adalah ekspresi yang lengkap secara kekal di dalam roh itu. Roh itu ada dalam angka 8. Dan 96,5 itu adanya di atas, ya, di udara. Tidak terjangkau oleh kita. Tinggi sekali. Ini bukan bumiah, tapi sifatnya surgawi, rohani. Nggak kelihatan. Kita bisa merasakannya, tapi nggak bisa menyentuhnya. Tempatnya tinggi di atas, di udara. Inilah ekspresi dari sifat, ya, dan atmosfer yang kita hidupi jikalau kita senantiasa ditinggal di dalam roh. Kita akan mengekspresikan 96 buah delima ini, saudara-saudari. Jangan empatnya harus sembunyi, ya. 96 saja. Oh, Tuhan Yesus. Saudara-saudari, coba bayangkan di bumi ini, arsitek mana yang bisa merancang tiang model gini? Ini hanya Allah, saudara-saudara. Apa yang tadi dijelaskan, semuanya cocok dengan perjanjian baru. Prinsipnya sama. Tiang itu dari tembaga. Tembaga itu artinya penghakiman. Kita adalah orang-orang yang telah melewati penghakiman. Dan kita senantiasa menghakimi diri kita sendiri. Di tengah-tengah situasi yang rumit, muncullah bunga bakung kebangkitan. Ini cocok semua dengan prinsip-prinsip perjanjian baru. Ini bukan kita mengarang-arang penafsiran, angka-angka, dan gambar-gambar ini. Arsitek mana yang dapat merancang tiang model seperti ini? Ini bukan rancangan Salomo. Ini Allah sendiri yang mendikte Salomo untuk membuat tiang macam ini. Kita bersyukur ada di pemulihan Tuhan, bisa mengerti makna-makna lambang-lambang ini. Walaupun ada banyak teolog, pelajar Alkitab mungkin meremehkan cara kita membahas Alkitab yang menyajikan gambar-gambar ini. Nggak usah diperdulikan, yang penting dalam pengalaman kita sungguh-sungguh merasakan, ya, gambaran-gambaran ini. Nggak bisa didebat. Kita sungguh-sungguh mengalaminya. Ya, pengalaman ini nggak bisa didebat. Ya, mereka yang mencoba mendebat penafsiran ini, itu artinya mereka tidak mengalaminya. Tetapi ketika mereka dibawa oleh belas kasihan Tuhan mengalami tiang tembaga dengan situasi yang rumit dan bunga bakung yang tidak khawatir, iman yang kokoh. Ketika mereka mendapatkan pengalaman ini, mulut mereka akan terbungkam. Mereka akan sujud menyembah Allah sebagai arsitek yang mendesain dua tiang ini. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, silahkan sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Oh,
Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Mari, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Eh, saya tolong tanya tadi itu yang di puncak tiang itu kan ada untayan apa itu eh, jala-jala ya. Nah Ya, itu kan melekat di kayak bola di bundaran bola itu apa ya maksudnya? itu rantai. Enggak. Maksudnya dia kan melekat di apa kayak grup-grup apa? Ya, itu kan grup itu jala-jala situasi yang rumit. Oh, Rantai jadi dia itu berbentuk lingkaran gitu ya. gimana? Untayan apa itu jala-jalanya itu kayak melingkar gitu kayak berbentuk bundaran gitu ya. Iya, berbentuk bola. Apa artinya kalau maksudnya bundaran itu dia berbentuk bola itu apa gambar delima, buah delimanya bukan? Ya, jadi buah delima itu berada di rantai itu, yang kayak kalung-kalung itu. Iya. Terus jalannya berbentuk Jalannya melingkar itu. berbentuk bola, Mm, ya, itu menggambarkan satu situasi kehidupan kita di bumi. Saudara kita tidak menjelaskan sih bentuk bundar itu bola itu mm, maknanya apa, mm, saya tidak iya. mendapatkan penjelasannya, hanya ya jala-jala itu berbentuk bundar bola, Mm, lalu rantai itu mengelilinginya. mm, Itu suatu mm, situasi di mana kita tuh nggak bisa lari dari situasi itu. Itu nasib kita. mm. Kita sudah dirantai di sana. Amen. Tetapi rantai ini bukan rantai yang buruk, tapi rantai yang indah. Ya, saudari dari Kiangsu itu kan dirantai itu. Tetapi dia mengucap Mm, syukur, selalu bersuka cita karena ada delima-delima di sana. Tetapi ini adalah hasil dari keseluruhan, hasil dari tembaga itu. Kita harus menjadi orang-orang yang tadi, ya di garis besarnya, Amen. yaitu orang-orang yang menghakimi diri sendiri, yang menganggap diri bukan apa-apa. Begitu kurang lebih, saudara. Ya, amen. Puji Tuhan. Ya, kalau mau lebih jelas, baca pelajaran Hayat Kitab Kejadian, mulai dari berita 83 dan 84 ya. Iya, baik. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari silahkan berbagi nikmat. Saudari dia bagi nikmat juga. Udah lama nggak bagi nikmat. Men. Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Ya, saya juga terjamah ya dari eh, kenikmatan saudara juga bahwa saya juga perlu menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa. Eh, saya adalah apa yang harus tertutup ya, maksudnya manusia alamnya saya juga harus bukan lagi ditonjolkan, melainkan saya perlu terus tinggal tersembunyi di dalam eh, diri Allah itu sendiri. Lalu saya terus berkontak dengan Dia setiap saat, setiap waktu dalam kondisi apapun, karena saya ada di dalam penghidupan gereja dimanapun saya berada, karena saya adalah bagian di dalam apa gereja. Jadi saya harus senantiasa terus lekat padu ya dengan Tuhan. Amin. Tidak bisa meninggalkan dalam situasi yang mungkin yang sulit mendesak, menghimpit. Hmm. Saat itulah bukan lagi saya yang tertonjolkan, melainkan bukan dengan usaha saya juga, bukan dengan kekuatan saya, melainkan dengan terus bersembunyi ya di dalam Dia. Saya perlu berpaling ke dalam roh, menjamah Dia, dan membiarkan Dia yang terekspresikan dan bukan lagi diri saya. Puji Tuhan. Amin.
Ya, dia yang terekspresi itu bunga bakung itu ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari lain. Amin. Tuhan Yesus. Bagaimana? Tidak apa-apa, bagikan yang didapat saja. Mungkin tadi penjelasannya rumit, abaikan. Yang penting penerapannya tadi pasti mudah dipahami ya. Silahkan sharing. Amin. Masih ada waktu banyak. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya saudara ya. Kita melihat itu kedua tiang itu ditaruh di depan bait yaitu saudara ya. Nah, ini pun sudah memiliki makna yang dalam bahwa ketika orang melihat bait atau gereja itu pasti melihat kesaksiannya dulu. Jadi kedua tiang ini kan tadi sudah depan menjelaskan bahwa adalah kesaksian dari gereja, yaitu adalah diri ekspresi diri Allah sendiri. Jadi seharusnya ketika orang itu melihat kita itu ada suatu kesaksian gitu ya. Kalau salah boleh dikoreksi ya saudara. Ya, Kemudian kita melihat kedua tiang itu ada ganja yang bulatan bola itu kan disebut ganja bukan? ganja tuh kepala lah ya. Eh, itu ganja bukan saudara? Iya, Ganja ganja tuh artinya kepala tiang. kepala, ya kepala tiang ya. Kita melihat ada dua ganja di situ, ya seperti bola ya, berlilitkan kawat-kawat ya, berpilin-pilin juga ada rantainya, ada delimanya saudara ya. Oh Tuhan Yesus melambangkan penghidupan kita ya setelah kita menerima Tuhan, yang mungkin kita ada di dalam situasi yang rumit ya sulit, tetapi di situ memang Allah sudah tetapkan kehidupan kita seperti itu. Jadi kita nggak bisa lari ya dari penghidupan yang rumit. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi ya keadaan itu, yaitu melalui menjadi kesaksian ya. Kesaksian di atas kehidupan gereja, di atas kehidupan kita ini kita peroleh ketika kita tetap tinggal di dalam penghidupan tubuh ya. Kita tidak lari ya. Kita terus mau diikat oleh rantai-rantai itu. Ya, di sini kita sudah dilahirkan kembali, kita memiliki kadar Allah ya di dalam kita sebagai apa ya modal kita untuk menjadi kesaksian itu sendiri. Nah, kadar Allah di dalam kita ini perlu terus bertambah ya, saudara ya. Melalui situasi lingkungan yang sulit ini, bagaimana kita bisa menampilkan ya kekayaan hayat ilahi yaitu yang dilambangkan oleh pohon delima yang penuh dengan keindahan, keelokan, dan kepenuhan hayat ilahi. Dari keperluan kita hari ini ya terus memandang kepada Tuhan, menikmati Dia sebagai kekayaan ilahi itu, agar kita walaupun ada di dalam situasi yang sulit, ya hai kadar Allah di dalam kita itu yang sedikit memberi kekuatan kepada kita, semakin hari akan semakin bertambah. Oh Tuhan Yesus, ketika kita memiliki kenikmatan akan hayat Allah yang penuh limpah yang dilambangkan oleh pohon delima ini, maka kita akan memiliki kesaksian yang timbul ya saudara ya. Kesaksian yang timbul sehingga kesaksian kita di dalam alamnya kita nggak ada lagi ya, tertutupi ya. Tetapi kalau kita tidak menikmati hayat itu, limpah itu, maka yang timbul yang empat itu, yang 96 tertutup. Jadi kita perlu menjadi seperti tiang ini ya, kedua tiang ini kesaksian melalui menikmati kelimpahan hayat Kristus itu sendiri yang dilambangkan oleh pohon delima itu, buah delima. Itu kan sebenarnya ini yang saya tangkap. Puji Tuhan. Ah, Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari. Masih ada waktu. Men. Tuhan. Ya, saudari Dani. Tuhan saudari, hari ini saya kira semua orang itu nggak mau ya dalam situasi yang rumit, ruwet, maunya itu segala sesuatu tuh lancar. Tetapi puji Tuhan melalui hari ini ya diberitahu kepada kita, tiang adalah para pemenang. Nah, para pemenang ini adalah yang memikul tanggung jawab. Karena
di situasi yang ruwet ini, baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari, itu justru situasi yang baik untuk pertumbuhan hayat. Ketika kita nampak perkara ini, kita menyembah jalan Tuhan ini ya, karena keruwetan ini justru membuat kita itu bertumbuh di dalam hayat. Kita tidak bisa keluar lagi di dalam situasi ini ya, di keluarga kita, mungkin keluarga besar, mungkin saudara-saudari, itu suasana itu kuat, memerlukan sungguh Tuhan sendiri tersusun dalam diri kita, supaya yang 4 itu tidak kelihatan. Ego itu tidak kelihatan, diri kita tidak kelihatan, hanya ekspresi Kristus yang kelihatan. Jadi diingatkan juga bahwa kita tidak bisa keluar dari suasana itu, karena di situ kita dirantai. Tetapi puji Tuhan ya, rantai yang mengikat kita itu berjajar delima ya. Artinya adalah hayat yang bertumbuh ya. Iya. Jadi dalam situasi yang campur aduk dan rumit itu perlu terus pertumbuhan hayat. Jadi bisa menjadi bunga bakung yang bersandar. Tidak bingung bagaimana mengatasi situasi ini ya, tetapi terus bersandar kepada Tuhan. Tenang di dalam di atas suasana yang sungguh tidak gampang ini. Puji Tuhan ya, kiranya melalui berita hari ini, bunga bakung itu adalah sahabat tadi dikatakan ya, di atas kehidupan gereja yang rumit maupun keluarga yang rumit, kita tidak mikir untuk keluar, tetapi menikmati ini dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah delima pada tiang. Semoga kita menjadi tiang. Menjadi tiang gereja. Pemenang-pemenang. Mengekspresikan delima. Ya puji Tuhan buat gambaran delima. Mulai dari hari pertama sampai hari ini. Masih ada 2 hari tersisa. Semoga Tuhan membawa kita bukan hanya memahami, tetapi memahaminya di dalam pengalaman. Perlu waktu, saudara-saudari, setialah sampai pada akhirnya kita menjadi kesaksian-kesaksiannya. Tiang-tiang yang menopang penghidupan gereja, menopang tanggung jawab dalam penghidupan gereja. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa, saudara-saudari, kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang-orang yang senantiasa menghakimi diri kami sendiri. Amin. Amin. Kami ingin Tuhan memiliki tembaga itu, Tuhan. Yesus. Amin. Oh, terus expose kami agar kami melihat bahwa kami sendiri bukan apa-apa. Amin. Tuhan, hakimilah alamiah kami. Amin. Hakimilah ego kami. Amin. Tuhan Yesus, kami tidak mau melarikan diri Ya. dari situasi yang rumit. Amin. Oh, yang begitu kacau, campur Amin. aduk. Karena memang di bumi ini, hari ini situasinya demikian. Amin. Amin. Oh Tuhan, Engkau sudah merantai kami di sana. Amin. Amin. Tetapi Tuhan, kami bersyukur buat rantai ini. Amin. Karena rantai ini ada buah-buah delima Ya. indah Amin. yang mengekspresikan hayat dalam satu tingkatan yang sempurna. Amin. Dan Amin. tolong kami, Tuhan, hidup bukan oleh diri kami sendiri, Tuhan, Ya. Amin. tetapi oleh iman, Tuhan. Amin. Oh, Amin. Tuhan Yesus, tumbuhkanlah
bunga bakung itu, Amin. iman itu. Ya, Kami boleh amin. puas, nyaman, sukacita, sehingga kami dapat mengekspresikan 200 kali lipat kelima. Amin. Berkati saudara-saudari semua, Tuhan bawa kami terus memasuki fakta-fakta dari buah delima di tanah permain itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Terima kasih saudari-saudari. Amin. Saudari. Amin.